Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Niko. Saya mahasiswa dari program studi Magister Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan memaparkan proposal tesis pada penelitian saya yang berjudul Pengaruh Pengungkapan Emisi Karbon terhadap Kinerja Saham dengan Profitabilitas dan Pertumbuhan Penjualan sebagai Variabel Moderasi. Adapun dosen pembimbing saya sendiri, dosen pembimbing pertama saya yaitu Profesor Dr. Gatot Nazir Ahmad, SSI MSI, dan yang kedua itu ada Profesor Agung Darmawan Busdadi, MM PhD. Selanjutnya di sini masuk kepada subbab yang akan saya paparkan, di mana dimulai dari judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian teori, metodologi penelitian, dan yang terakhir adalah flowchart pemecahan masalah. Nah, di sini kita masuk ke latar belakang penelitian. Belakang penelitian ini saya bagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, di mana kinerja saham sebagai indikator. Kinerja saham tidak hanya dipengaruhi oleh kekuatan perusahaan itu sendiri, tetapi juga oleh keadaan ekonomi, kebijakan pemerintah, serta persepsi umum dari investor. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa indikator rasio harga terhadap laba, pertumbuhan pendapatan, dan indikator ekonomi makro memainkan peran penting. Hal ini diungkapkan oleh Chen and Lu tahun 2024. Yang kedua, ada sentimen pasar. Sentimen pasar yang mengacu pada sikap kolektif investor terhadap pasar yang dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Yang pertama itu termasuk berita ekonomi, peristiwa politik, dan psikologi investor. Penelitian yang dilakukan oleh Zhou dan Wang tahun 2023 menemukan bahwa sentimen pasar memiliki dampak signifikan terhadap kinerja saham. Selanjutnya yang ketiga, kondisi ekonomi makro. Faktor-faktor seperti pertumbuhan produk domestik bruto atau GDP, inflasi, dan suku bunga secara langsung dapat mempengaruhi daya beli masyarakat serta investasi perusahaan. Menurut penelitian oleh Liu dan Hu tahun 2021, di mana terdapat hubungan yang erat antara kondisi ekonomi makro dan pergerakan pasar saham. Berdasarkan dari latar belakang yang ada, maka kita dapat membuat atau kita dapat menyimpulkan ada tiga aspek utama yang mempengaruhi kinerja saham. Di sini ada kinerja saham. Yang pertama adalah laporan keuangan perusahaan. Nah, laporan keuangan perusahaan ini terdiri atas apa? Terdiri atas rasio-rasio yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini dapat berupa profitabilitas, kemudian ada berupa growth sales. Kalau untuk rasionya sendiri itu bisa return on asset, kemudian ada net profit margin, gross profit margin, yang dimana ini merupakan faktor-faktor utama yang mempengaruhi kinerja saham dari segi laporan keuangan perusahaan. Selanjutnya ada ekonomi makro. Ekonomi makro sendiri ini merupakan faktor yang berada di luar dari laporan keuangan perusahaan. Hal ini bisa meliputi suku bunga, kemudian ada inflasi yang terjadi di suatu negara, yang dimana secara tidak langsung ekonomi makro pun dapat mempengaruhi dari kinerja harga saham. Selanjutnya di sini ada sentimen pasar. Nah, sentimen pasar ini sendiri yang dimana dapat berupa bagaimana anggapan investor atau bagaimana pandangan investor terhadap harga saham tersebut. Yang dimana ini dapat kita gambarkan sebagai sebuah psikologi investor dalam melihat kinerja saham dari perusahaan tersebut. Di mana misalkan suatu investor ingin memasuki saham suatu perusahaan, maka dia pasti akan melihat sentimen apa saja yang mungkin sedang berada di perusahaan tersebut. Contoh, misalkan ada sentimen di publik, kemudian itu dapat berupa sosial media ataupun bagaimana yang ada di media massa. Hal ini secara tidak langsung akan mempengaruhi bagaimana psikologi seorang investor atau bagaimana seorang investor dalam memandang saham tersebut. Ini merupakan tiga faktor utama yang dapat secara tidak langsung maupun langsung mempengaruhi kinerja harga saham suatu perusahaan. Yang dimana tanpa disadari, dari ketiga faktor ini
itu membutuhkan yang namanya aktivitas perusahaan atau kegiatan operasional suatu perusahaan. Jadi dalam dalam suatu perusahaan menghasilkan profitabilitas atau dalam suatu perusahaan menghasilkan growth sales atau pertumbuhan penjualan, dan kemudian bagaimana caranya perusahaan itu menciptakan suatu nilai bagi perusahaan itu yang dapat membuat pertumbuhan perusahaan menjadi lebih baik, pasti butuh yang namanya aktivitas perusahaan. Nah, aktivitas perusahaan ini sendiri itu juga dapat berdampak buruk. Salah satunya bagi lingkungan, yang dimana di sini ada suatu case analisis yang dimana dari aktivitas perusahaan ini akan menghasilkan yang namanya carbon emission atau carbon emission disclosure, yang dimana gas karbon dari setiap aktivitas perusahaan ini pastinya akan berdampak buruk secara tidak langsung terhadap lingkungan. Dan tanpa disadari dari perusahaan yang melakukan, baik itu melakukan ekspansi perusahaan, kemudian bagaimana dia menekan pertumbuhan penjualan, pastikan ada kegiatan produksi ataupun kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan yang termasuk dalam aktivitas perusahaan atau kegiatan operasional suatu perusahaan. Nah, hal ini yang dimana tanpa disadari menghasilkan namanya carbon emission disclosure atau menghasilkan gas karbon yang berdampak buruk bagi lingkungan. Nah, di sini ada case analisis. Di sini adalah dampak aktivitas perusahaan terhadap lingkungan. Jadi secara tidak langsung, operasi perusahaan itu berbagai aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kinerja saham juga berdampak pada lingkungan. Salah satunya yaitu operasional perusahaan. Faktor industri menjadi salah satu hal utama penyebab pemanasan global. Nah, faktor industri ini sendiri seperti tadi misalkan kegiatan produksi atau kegiatan produksi suatu perusahaan yang dimana menghasilkan gas emisi yang secara tidak langsung lama-kelamaan dalam efek panjang itu akan menyebabkan yang namanya pemanasan global. Yang kedua, ini ada emisi gas rumah kaca. Aktivitas operasional industri yang menghasilkan limbah, di mana setiap mesin yang digunakan itu menggunakan bahan bakar fosil dan menghasilkan gas buang dari hasil pembakaran yang mengakibatkan pencemaran udara yang akhirnya menjadi gas rumah kaca atau kita mengenal dengan nama efek rumah kaca. Selanjutnya di sini ketiga adalah pertumbuhan industri. Pertumbuhan industri berkontribusi positif dengan jumlah emisi gas rumah kaca yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan di seluruh dunia. Nah, gas rumah kaca akibat aktivitas industri menyebabkan peningkatan emisi karbon di muka bumi. Jadi tanpa disadari, operasional perusahaan ini sendiri dapat meningkatkan emisi karbon yang ada. Semakin tinggi tingkat operasional suatu perusahaan, maka akan semakin juga terjadi peningkatan emisi karbon yang dihasilkan dari kegiatan operasional tersebut. Nah, kemudian di sini lanjut, adanya pengungkapan emisi karbon atau atau carbon emission disclosure. Nah, kenapa carbon emission disclosure ini eh, sangat dibutuhkan gitu dengan kondisi lingkungan yang saat ini terjadi, yang dimana terjadinya pemanasan global, yang kemudian terjadinya lingkungan yang tidak semakin sehat, yang tanpa disadari lingkungan ini akan mempengaruhi secara tidak langsung menjadi faktor bagaimana seorang investor atau seorang kolega dia memandang perusahaan tersebut dalam mengelola dari lingkungan yang ada gitu, dalam mengelola dari pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh perusahaan. Maka dibutuhkan tiga hal, yang dimana yang pertama itu transparansi informasi. Pengungkapan emisi karbon sebagai upaya dari wujud pertanggungjawaban perusahaan terhadap lingkungan yang berkaitan dengan keberlanjutan atau sustainability aktivitas perusahaan ke depannya. Yang kedua itu adalah laporan tahunan. Wujud dari pertanggungjawaban ini yaitu dengan memberikan informasi berupa laporan tahunan secara transparan untuk mempermudah bagi para pemangku kepentingan dalam mempertimbangkan serta mengevaluasi bisnis untuk memastikan keberlanjutannya. Jadi di sini investor itu ingin melihat bagaimana dari seorang perusahaan itu atau dari perusahaan tersebut itu mampu mengendalikan efek lingkungan atau mampu mengendalikan limbah yang dihasilkan dan efeknya terhadap lingkungan yang ada tanpa mencemari lingkungan. Kemudian di sini ada added value. Pengungkapan emisi karbon menjadi nilai tambah bagi nilai tambah perusahaan bagi investor, sehingga diperlukan strategi proaktif pemeliharaan lingkungan untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, di sini ada implikasi pengungkapan emisi karbon. Apa sih implikasi pengungkapan emisi karbon? Yang pertama itu pastinya investasi.
investasi asing cenderung lebih tertarik atau lebih lebih suka untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang memiliki kinerja lingkungan yang baik, transparan dalam pengungkapan emisi karbon. Yang kedua adalah kinerja pasar saham. Pengungkapan emisi karbon dapat mempengaruhi harga saham perusahaan, di mana perusahaan yang mengungkapkan emisi karbon secara sukarela cenderung memiliki kinerja pasar saham yang lebih baik. Yang ketiga adanya pertumbuhan ekonomi. Pengungkapan emisi karbon juga dapat mempengaruhi investasi asing secara langsung maupun tidak langsung, di mana kinerja pasar saham dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Selanjutnya ada inovasi teknologi. Pengungkapan emisi karbon dapat mendorong inovasi teknologi dan investasi dalam energi terbarukan, atau kita kenal dengan istilah carbon capture atau carbon capture utilization storage, di mana yang dapat berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Asia Tenggara. Nah, selanjutnya di sini ada dari case yang masalah tadi, maka kita dapat membuat rumusan masalah penelitian, yang di mana terdapat tiga rumusan utama masalah dalam penelitian ini. Yang pertama adalah pengaruh pengungkapan emisi karbon. Apakah pengungkapan emisi karbon atau carbon emission disclosure berpengaruh terhadap kinerja saham atau stock price performance? Yang kedua, peran moderasi probabilitas, di mana apakah probabilitas perusahaan memoderasi secara signifikan hubungan antara pengungkapan emisi karbon atau carbon emission disclosure terhadap kinerja saham atau stock price performance. Yang ketiga, peran moderasi pertumbuhan penjualan. Apakah growth sales memoderasi secara signifikan hubungan antara pengungkapan emisi karbon atau carbon emission disclosure terhadap kinerja saham yang dimana diukur dengan stock price performance. Nah, dari rumusan masalah yang ada, kita dapat membuat tujuan penelitian. Adapun tiga tujuan utama penelitian yang dimana menganalisis pengaruh. Tujuan pertama itu adalah untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh dari pengungkapan emisi karbon atau carbon emission disclosure terhadap kinerja saham, terhadap stock price performance. Apakah pengungkapan karbon tadi dapat mempengaruhi kinerja saham yang ada? Yang kedua, mengkaji moderasi probabilitas untuk mengetahui apakah profitabilitas perusahaan memoderasi secara signifikan hubungan antara pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja saham. Di sini ingin melihat apakah profitabilitas dapat memoderasi atau dapat memoderasi secara signifikan, yang dimana hubungan dari pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja saham. Yang ketiga, mengkaji moderasi pertumbuhan. Nah, pertumbuhan di sini itu sendiri yaitu adalah growth sales atau pertumbuhan penjualan, di mana untuk mengetahui apakah growth sales memoderasi secara signifikan hubungan antara pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja saham. Selanjutnya juga di sini ada manfaat penelitian. Ada tiga utama manfaat penelitian, di mana yang pertama itu adalah bagi perusahaan. Hasil penelitian ini dapat membantu perusahaan dalam acuan sebagai untuk merancang kebijakan pengungkapan emisi karbon sehingga dapat meningkatkan kepercayaan investor dan kinerja saham secara optimal dengan memanfaatkan profitabilitas dan pertumbuhan penjualan sebagai faktor penunjang. Yang kedua, bagi investor, penelitian ini dapat memberikan informasi yang relevan bagi investor dalam pengambilan keputusan investasi, di mana investor ini mampu mempertimbangkan pengaruh pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja saham, serta memahami bagaimana profitabilitas dan pertumbuhan penjualan dapat mempengaruhi risiko dan potensi keuntungan investasinya. Jadi investor diberikan pandangan bagaimana dari suatu perusahaan dalam pengungkapan emisi karbon, yang dimana terhadap kinerja saham yang ada, sehingga investor juga dapat mengetahui bagaimana risiko dan potensi keuntungan dari investasi yang dia miliki. Yang ketiga, bagi pembuat kebijakan, penelitian ini diharapkan dapat hasil analisis yang diperlukan bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan regulasi yang mendorong perusahaan untuk lebih transparan dalam pengungkapan emisi karbon.
Selanjutnya di sini ada kajian teori. Kajian teori ini sendiri terdiri dari teori stakeholder, kemudian ada teori signaling, kemudian ada teori legitimasi, kemudian untuk teori variabel sendiri di sini ada teori variabel pengungkapan emisi karbon, kemudian ada profitabilitas, dan yang terakhir adalah growth sales atau pertumbuhan penjualan. Next. Nah, teori stakeholder. Definisi teori stakeholder. Teori stakeholder ini sendiri, menurut Freeman, tahun 1984, di mana adalah teori yang menjelaskan mengenai segala bentuk tanggung jawab perusahaan kepada pihak tertentu. Perusahaan harus mampu mempertimbangkan keinginan dan kebutuhan pemangku kepentingan selain kepentingan mereka sendiri ketika menjalankan aktivitasnya. Yang dimana di sini dapat dijabarkan sebagai berikut, yaitu komunikasi dengan pemangku kepentingan. Pengungkapan informasi dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingannya, karena manajemen perusahaan memiliki pengetahuan yang lebih besar terkait operasi perusahaan daripada pemangku kepentingan lainnya. Jadi di sini pemangku kepentingan ingin mengetahui apa saja yang kegiatan operasional yang sudah terjadi pada perusahaan tersebut, yang dimana investor ini ingin mengetahui bagaimana arah atau bagaimana dari kegiatan operasional suatu perusahaan ini sebagai pandangan bagi suatu investor. Yang ketiga itu adalah daya tarik bagi investor. Menurut Epstein dan Martin Friedman tahun 1994, di mana mereka mengungkapkan bahwa laporan tahunan perusahaan yang berisi informasi pengungkapan sukarela berupa informasi sosial dan lingkungan perusahaan menjadi daya tarik bagi investor. Secara tidak langsung, ketika suatu perusahaan mengungkapkan informasi secara sukarela di sini, yaitu adalah mengungkapkan dari emission carbon disclosure yang dihasilkan, secara tidak langsung ini menarik daya tarik investor. Berarti perusahaan ini tidak hanya mementingkan dari aktivitas operasional perusahaan saja. Jadi tidak hanya mementingkan dari seperti pertumbuhan penjualan, kemudian untuk menghasilkan dari gain, tapi juga bagaimana perusahaan ini mengelola lingkungan yang ada. Selanjutnya di sini ada signaling theory, ada definisi signaling theory. Nah, signaling theory di sini menurut Brigham tahun 1999 merupakan tindakan perusahaan dalam memberikan sinyal kepada investor tentang bagaimana pandangan manajemen terhadap perusahaan. Sinyal ini bisa berupa informasi tentang apa yang telah dilakukan manajemen untuk mewujudkan keinginan pemilik. Nah, di sini juga ada informasi asimetrik. Prinsip dari signaling teori adalah bahwa setiap tindakan yang mengandung informasi, karena informasi ini adalah asimetrik, di mana informasi asimetrik sendiri adalah suatu kondisi di mana salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan pihak lainnya. Kemudian ada laporan keuangan sebagai sinyal. Pemberian sinyal oleh perusahaan salah satunya adalah menggunakan laporan keuangan. Nah, laporan keuangan sendiri itu juga menjadi signaling teori, di mana dengan dilakukannya penerbitan laporan keuangan, investor dapat menangkap informasi mengenai perusahaan serta dapat membuat keputusan yang paling ideal atau investor dapat membuat keputusan investasi yang ideal atau sebagai pandangan investor, di mana sebagai pandangan investor dalam membuat keputusan keputusan investasi terhadap perusahaan yang sedang dia amati. Yang keempat di sini adalah pengungkapan emisi karbon sebagai sinyal. Pengungkapan emisi karbon dapat bertindak sebagai sinyal kepada investor di mana meningkatkan nilai perusahaan dengan menunjukkan tanggung jawab lingkungan yang dapat secara tidak langsung meningkatkan eksistensi serta kinerja keuangan bagi suatu perusahaan. Jadi, dalam pengungkapan emisi karbon ini sendiri, itu juga perusahaan itu secara tidak langsung memberikan sinyal kepada investor bahwa perusahaan ini juga ikut dalam suatu green economy atau di mana perusahaan ini juga peduli terhadap lingkungan yang ada. Jadi tidak hanya meningkatkan kegiatan aktivitas operasional yang ada, tapi juga terhadap sustainable environmental. Jadi terhadap lingkungan yang ada, perusahaan ini juga peduli. Yang dimana secara tidak langsung, hal ini akan menjadi daya tarik bagi investor, yang dimana investor tersebut akan berinvestasi terhadap perusahaan tersebut yang dimana dapat meningkatkan kinerja keuangan suatu perusahaan. Selanjutnya di sini ada teori legitimasi. Fokus teori ini di mana bagaimana dari perusahaan berusaha untuk mendapatkan dan mempertahankan legitimasi
di mata pemangku kepentingan dan masyarakat. Nah, contohnya di sini adalah corporate behavior sangat dipengaruhi oleh legitimasi teori, di mana terutama dalam hal carbon emission disclosure. Hal ini diungkapkan oleh Zhang and Yang tahun 2021 dan Salvador tahun 2020. Nah, di sini juga ada tuntutan transparansi di mana bisnis atau perusahaan sering dipaksa untuk memberikan transparan dan akurat informasi atau informasi yang asimetrik di mana tentang dampak mereka terhadap lingkungan oleh berbagai stakeholder, termasuk investor, regulator, dan masyarakat umum. Jadi, investor pada saat ini juga menuntut bagaimana perusahaan tersebut dalam mengelola emisi yang dihasilkan, terutama dampaknya terhadap lingkungan. Hal ini juga menjadikan informasi penting, bagaimana pandangan investor dalam melihat atau bagaimana dari pandangan seorang stakeholder dalam melihat keseriusan atau dalam melihat tanggung jawab perusahaan ini dalam mengelola karbon emission yang dihasilkan. Yang ketiga di sini adalah persepsi legitimasi. Menurut penelitian yang ada, persepsi legitimasi dapat mendorong bisnis untuk meningkatkan environmental disclosure, termasuk data carbon emission. Legitimasi dapat meningkatkan reputasi dan keunggulan kompetitif perusahaan. Jadi, perusahaan yang semakin aktif dalam perusahaan semakin aktif dalam menyampaikan atau dalam memberitakan di mana berapa karbon atau berapa karbon emission yang dihasilkan itu dapat diberitakan oleh dapat dilaporkan suatu perusahaan. Contohnya misalkan di laporan keuangan atau bagaimana dari sustainable environmental, bagaimana keseriusan perusahaan dalam mengelola karbon emission yang ada. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan reputasi dan keunggulan kompetitif suatu perusahaan. Nah, di sini ada kajian teori dari variabel penelitian yang ada, yang dimana yang pertama ini adalah kinerja saham. Kinerja saham ini sendiri itu diteliti atau dengan menggunakan variabel stock price performance. Definisi. Kinerja saham merujuk pada evaluasi perubahan harga saham perusahaan selama periode tertentu. Ini merupakan indikator penting bagi investor dan analis karena mencerminkan kesehatan finansial suatu perusahaan atau mencerminkan kesehatan keuangan dari suatu perusahaan yang dimana merupakan persepsi pasar dan kondisi ekonomi secara keseluruhan. Hal ini diungkapkan oleh Saunders tahun 1993. Yang kedua di sini adalah faktor pengaruh. Berbagai faktor mempengaruhi kinerja saham, termasuk sentimen pasar, indikator ekonomi, dan berita spesifik perusahaan. Salah satu aspek signifikan dari kinerja saham adalah dampak sentimen investor, atau bagaimana dari dampak investor atau psikologi investor dalam melihat perusahaan tersebut, atau dalam melihat bagaimana sih kinerja suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah tata kelola dan struktur modal. Tata kelola perusahaan dan struktur modal merupakan determinan penting dari kinerja saham. Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa perusahaan dengan struktur tata kelola yang kuat dan pengaturan modal yang optimal cenderung menunjukkan kinerja keuangan yang lebih baik. Nah, di sini juga ada kajian teori bagaimana dari pengungkapan emisi karbon atau carbon emission disclosure. Yang pertama adalah apa sih definisi utama dari pengungkapan emisi karbon? Pengungkapan emisi karbon merupakan isu penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan pengelolaan lingkungan. Dalam konteks ini, berbagai inisiatif dan kebijakan telah diterapkan di seluruh dunia untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas terkait emisi karbon. Hal ini dimana diungkapkan dalam proyek tahun 2020 yang dimana kita mengenal dengan istilah carbon trading, di mana merupakan ada suatu proyek dengan istilah carbon capture atau carbon footprint yang dimana sekarang sudah mengarah kepada carbon capture utilization storage. Selanjutnya di sini adalah sistem perdagangan emisi. Salah satu pendekatan yang signifikan adalah sistem perdagangan emisi atau carbon trading, seperti yang diterapkan di Uni Eropa atau negara bagian Amerika, di mana ia menunjukkan bahwa pengurangan emisi dapat dicapai meskipun harga karbon tetap rendah, yang dimana secara tidak langsung perdagangan emisi ini juga menguntungkan bagi perusahaan yang dimana menghasilkan karbon emisi yang cukup rendah atau di mana perusahaan walaupun perusahaan tersebut menghasilkan karbon emisi tinggi, tapi dia mampu mengelola dari hasil gas emisi karbon yang dihasilkan.
Yang ketiga adalah komponen penting. Pengungkapan emisi karbon atau CAD adalah komponen penting dari tanggung jawab lingkungan perusahaan, yang dimana secara tidak langsung mempengaruhi nilai perusahaan dan kinerja lingkungan. Pengungkapan emisi karbon tidak hanya merupakan peraturan lingkungan sukarela, tetapi juga dapat sebagai upaya untuk meningkatkan nilai perusahaan. Nah, selanjutnya di sini adalah variabel profitabilitas. Ada empat utama dari hal profitabilitas suatu perusahaan, yang dimana adalah efisiensi operasional. Perusahaan yang mengoptimalkan proses dan mengurangi pemborosan, atau kita mengenal istilah efisiensi cost, di mana dapat meningkatkan margin laba secara signifikan. Yang kedua adalah praktik ramah lingkungan. Pengurangan emisi karbon melalui operasi rantai pasokan yang efisiensi tidak hanya mendorong keberlanjutan lingkungan atau sustainable environmental, tetapi juga meningkatkan profitabilitas bagi suatu perusahaan. Yang ketiga itu adalah regulasi lingkungan atau kebijakan lingkungan, di mana regulasi lingkungan dapat membebankan biaya tambahan pada perusahaan, yang dimana mempengaruhi produktivitas, faktor total hijau atau FGTFP, dan profitabilitas. Jadi, bagi perusahaan yang tidak dapat, atau bagi perusahaan yang tidak mengelola karbon emisinya secara baik atau hasil gas emisinya secara tidak baik, maka ini dapat memperberat bagi suatu perusahaan yang dimana ini dapat mempengaruhi produktivitas faktor total hijau atau FT atau GTFP bagi suatu perusahaan. Yang keempat itu adalah modal manusia. Keterampilan dan motivasi tenaga kerja secara langsung itu dapat mempengaruhi produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Sehingga di sini dapat disimpulkan bahwa profitabilitas suatu perusahaan dipengaruhi oleh banyak faktor, di mana termasuk efisiensi operasional, kondisi pasar, kerangka regulasi, dan pertimbangan lingkungan atau sustainability environmental. Memahami dinamika ini sangat penting bagi bisnis yang ingin meningkatkan kinerja keuangan dan keberlanjutan, yang dimana efisiensi operasional merupakan penentu penting bagi profitabilitas suatu perusahaan. Dalam konteks rantai pasok, penerapan strategi pembiayaan yang efektif telah terbukti meningkatkan kinerja, terutama di lingkungan yang dibatasi modal. Jadi walaupun modal dibatasi, tapi perusahaan di sini mampu dalam mengelola karbon emisi yang dihasilkan, di mana dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan. Penelitian menurut Zhang, yang dimana mengungkapkan bahwa pengungkapan emisi karbon melalui operasi rantai suatu perusahaan, yang dimana efisiensi tidak hanya mendorong keberlanjutan lingkungan, tetapi juga meningkatkan profitabilitas dengan menyelaraskan dengan preferensi konsumen untuk terhadap karbon emission atau pengelolaan karbon. Hal ini juga diungkapkan oleh Zhang tahun 2021, yang dimana secara tidak langsung, jika perusahaan ini mampu melakukan transparansi emisi karbon yang dihasilkan, ini dapat meningkatkan atau dapat membuat kepercayaan atau trust suatu investor terhadap perusahaan tersebut, yang dimana secara tidak langsung dapat meningkatkan profitabilitas bagi suatu perusahaan. Selanjutnya di sini ada sales growth, yang dimana ada aspek dampak terhadap emisi karbon serta implikasi untuk pengungkapan. Aspek pertama yaitu adalah peningkatan produksi, yang dimana emisi karbon yang lebih besar. Jadi perusahaan yang dimana dalam meningkatkan produksi, atau perusahaan yang memiliki kegiatan produksi yang semakin tinggi, maka secara langsung emisi karbon yang dihasilkan akan lebih besar. Yang dimana menghasilkan implikasi yaitu adalah kebutuhan untuk transparansi yang lebih besar. Jadi apabila perusahaan ini memiliki tingkat produksi yang tinggi, maka juga dibutuhkan tingkat transparansi yang tinggi dari hasil karbon yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Yang kedua adalah ekspansi pasar, di mana jejak karbon yang lebih luas. Sehingga di mana ada implikasi pengungkapan yang lebih komprehensif. Yang ketiga itu adalah inovasi teknologi, atau yang dimana di sini dampak terhadap emisi karbon itu adalah potensi pengurangan emisi. Jadi inovasi teknologi yang sekarang ini, di mana sudah mulai muncul carbon capture, yang dimana secara tidak langsung ini berpotensi untuk mengurangi emisi yang dihasilkan dari kegiatan operasional suatu perusahaan. Yang dimana implikasinya adalah kesempatan untuk menunjukkan komitmen perusahaan terhadap lingkungan. Yang keempat di sini adalah reputasi merek,
yang dimana dampaknya adalah pengaruh pada persepsi konsumen. Jadi perusahaan yang sangat serius dalam mengelola lingkungan yang ada atau perusahaan yang peduli terhadap pengelolaan lingkungan yang ada atau dalam carbon capture yang ada, di mana secara tidak langsung ini mempengaruhi terhadap persepsi konsumen, yang dimana ada implikasinya adalah strategi branding yang fokus pada keberlanjutan atau sustainability dari program yang dilakukan oleh perusahaan dalam mengelola lingkungan yang ada. Hubungan antara pertumbuhan penjualan dan pengungkapan emisi karbon merupakan isu yang banyak memiliki sisi yang saling terkait antara pembangunan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan tanggung jawab dari suatu perusahaan. Ketika perusahaan memperluas atau perusahaan memberikan transparansi dari emisi karbon yang ada, di mana seringkali meningkatkan produksi dan aktivitas operasional yang dapat menyebabkan emisi karbon yang lebih tinggi. Hal ini diungkapkan oleh Cheng Hu dan Mahmud tahun 2021. Pertumbuhan penjualan biasanya berkorelasi dengan peningkatan permintaan produksi, yang pada gilirannya dapat menyebabkan emisi karbon yang lebih besar. Jadi semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan, yang dimana secara tidak langsung tingkat demand yang tinggi, maka dibutuhkan juga tingkat suplai atau tingkat produksi yang juga tinggi. Misalnya, ketika perusahaan meningkatkan operasi yang sering kali bergantung pada proses yang membutuhkan banyak energi, yang dimana membutuhkan banyak energi di sini, yaitu dimana menggunakan mesin yang dimana secara tidak langsung ini berkontribusi secara signifikan terhadap jejak karbon. Di mana fenomena ini khususnya terlihat secara jelas dalam industri yang sangat bergantung pada bahan bakar fosil dan sumber energi yang tidak terbarukan. Hal ini diungkapkan oleh Cheng Hu tahun 2020. Nah, kemudian dari setiap perumusan masalah yang ada, kemudian tujuannya ada, kemudian dilakukan adalah pengembangan hipotesis. Hipotesis ini adalah, yang pertama itu adalah pengaruh dari pengungkapan emisi karbon. Di sini ada tiga pandangan dalam pengungkapan emisi karbon. Yang pertama itu adalah pandangan positif. Menurut Cahyadi dan Sitinjak tahun 2022, di mana praktik pengungkapan emisi karbon dapat dianggap sebagai faktor nilai tambah bagi investor. Namun, menurut Zhu tahun 2021, di mana potensi resiko yang terkait dengan penguapan informasi lingkungan yang selektif dapat menyebabkan risiko jatuhnya harga saham. Jadi menurut penelitian Zoo sendiri, di mana jika perusahaan ini melakukan penguapan emisi karbon terhadap kinerja saham, apabila perusahaan ini tidak mampu atau memberikan informasi transparansi emisi karbon yang ada tidak baik, maka secara tidak langsung ini dapat menyebabkan risiko jatuhnya harga saham atau jatuhnya kinerja saham yang dimiliki oleh suatu perusahaan, yang dimana adanya suatu pandangan netral atau pandangan yang dimana dianggap bahwa di sini dimana menurut dari Sarasvati dan Wido Retno tahun 2024, di mana dia tidak menemukan dampak signifikan dari pengungkapan emisi karbon terhadap penggunaan saham. Jadi menurut penelitian Sarasvati dan Wido Retno ini sendiri bahwa pengungkapan emisi karbon ini bersifat netral, jadi tidak menimbulkan dari pengungkapan emisi karbon terhadap pengembangan saham. Yang dimana dari tiga pandangan ini merupakan jadi pengembangan dari hipotesis yang akan kita lakukan, di mana hubungan antara pengungkapan emisi karbon dan kinerja saham merupakan topik yang semakin relevan dalam konteks tata kelola perusahaan dan keberlanjutan lingkungan. Penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan emisi karbon dapat berfungsi sebagai sinyal komitmen perusahaan terhadap keberlanjutan yang dapat meningkatkan daya tariknya bagi investor. Seperti yang di atas tadi sudah diungkapkan, menurut Cahaya di Sitinjak berpendapat bahwa praktik pengungkapan yang serius atau perusahaan yang dimana berkomitmen dalam mengungkapkan atau dalam memberikan informasi yang transparansi terhadap emisi karbon yang dihasilkan dari suatu perusahaan ini, dia dianggap menjadi nilai faktor tambah bagi investor. Selanjutnya adalah pengembangan bisnis yang kedua, yaitu adalah moderasi dari profitabilitas. Nah, ada tiga aspek utama, yaitu adalah kepercayaan investor, di mana profitabilitas yang tinggi meningkatkan kepercayaan investor. Jadi semakin tinggi tingkat profit suatu perusahaan, maka secara tidak langsung ini dapat meningkatkan kepercayaan suatu investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut. Yang kedua adalah komitmen berkelanjutan, di mana di sini adalah pengungkapan emisi karbon sebagai sinyal positif. Jadi perusahaan yang berkomitmen dalam mengungkapkan emisi karbonnya ada secara tidak langsung itu dapat meningkatkan kepercayaan suatu investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut.
Yang ketiga adalah interaksi positif. Profitabilitas memperkuat hubungan pengungkapan dan kinerja saham. Jadi, secara tidak langsung, profitabilitas yang tinggi dari suatu perusahaan atau dari suatu kinerja perusahaan, di mana ini dapat memperkuat dari hubungan antara pengungkapan emisi karbon juga kinerja saham. Yang secara tidak langsung, ini dapat mempengaruhi dari pandangan investor atau kepercayaan investor terhadap perusahaan tersebut. Profitabilitas perusahaan yang sering diukur dengan rasio return on asset atau kita kenal dengan ROA, kemudian net profit margin atau NPM, memiliki pengaruh signifikan terhadap harga saham. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor, yang pada gilirannya dapat mendorong harga saham naik. Hal ini diungkapkan oleh Mendrova dan Maharani tahun 2022. Dalam konteks pengukuran emisi karbon, perusahaan yang menunjukkan komitmen terhadap keberlanjutan lingkungan dan memiliki profitabilitas yang baik cenderung dipandang lebih positif oleh investor. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas dapat berfungsi sebagai variabel moderasi yang memperkuat hubungan antara pengungkapan emisi karbon dan juga kinerja saham. Nah, di sini ada pengembangan hipotesis yang terakhir yaitu atau pengembangan hipotesis yang ketiga adalah moderasi pertumbuhan penjualan atau growth sales. Yang dimana dimulai dengan pertumbuhan berkelanjutan, jadi meningkatkan dampak positif kinerja emisi karbon. Yang kedua di sini adalah konteks industri yang dimana lebih signifikan di industri padat karbon. Jadi dengan perusahaan yang dimana menghasilkan karbon tinggi atau perusahaan yang dimana termasuk dalam industri padat karbon, ini secara tidak langsung pastinya itu akan meningkatkan dari carbon emission yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Yang ketiga itu adalah jaminan eksternal meningkatkan kepercayaan investor terhadap informasi. Jaminan eksternal ini sendiri, jadi selain perusahaan itu meningkatkan penjualan yang ada, tapi juga perusahaan itu berkomitmen dalam mengelola hasil karbon atau carbon emission yang dihasilkan dari aktivitas sepenuhnya suatu perusahaan tersebut. Yang dimana secara tidak langsung meningkatkan kepercayaan investor akan sustainable dari environmental yang dikelola oleh perusahaan tersebut. Hubungan antara pengungkapan emisi karbon dan kinerja harga saham sangat kompleks dan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan perusahaan. Beberapa penelitian telah mengeksplorasi dinamika ini, di mana menyoroti peran pertumbuhan dalam memoderasi efek pengungkapan emisi karbon pada nilai perusahaan yang dapat menjadi proksi untuk kinerja harga saham. Di sini juga ada penelitian tentang perusahaan-perusahaan Cina, di mana atau penelitian dilakukan pada perusahaan Cina, di mana menunjukkan bahwa pertumbuhan berkelanjutan dapat meningkatkan dampak positif kinerja emisi karbon pada pengungkapan informasi karbon, terutama di industri yang padat karbon atau perusahaan yang menghasilkan emisi karbon yang tinggi, di mana menunjukkan bahwa pertumbuhan dapat memperkuat manfaat dan transparansi dalam emisi untuk meningkatkan kepercayaan investor dan nilai perusahaan. Hal ini diungkapkan oleh Dan et al. Tahun 2023. Berdasarkan dari latar belakang yang ada, kemudian rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian, dan penelitian terdahulu yang sudah dilakukan, maka penelitian yang akan dilakukan di mana dapat dibuat pengembangan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama yaitu adalah bagaimana pengungkapan emisi karbon atau carbon emission disclosure itu berpengaruh positif terhadap kinerja harga saham atau stock price performance. Hipotesis yang kedua adalah profitabilitas perusahaan memoderasi secara signifikan hubungan antara pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja saham. Yang ketiga, dapat diketahui bahwa pertumbuhan penjualan atau growth sales memoderasi secara signifikan hubungan antara pengungkapan emisi karbon terhadap kinerja saham, yang dimana dari setiap hipotesis ini itu dikontrol atau memiliki variabel kontrol yaitu adalah firm size atau dari ukuran perusahaan atau suatu ukuran yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, selanjutnya di sini adalah variabel penelitian yang dimana variabel penelitian ini terdiri dari definisi operasional, formula pengukuran, posisi variabel, serta skala pengukuran. Di sini yang variabel pertama yaitu adalah pengungkapan emisi karbon atau carbon emission disclosure, di mana pengungkapan emisi karbon yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam laporan tahunan dan laporan perusahaan. Adapun bagaimana cara mengukurnya CAD yaitu adalah jumlah item yang dilaporkan dibagi dengan jumlah yang dilaporkan yang harus dilaporkan menurut CDP. Jadi di sini adalah jumlah item yang dilaporkan di sini adalah jumlah
tingkat karbon emisi yang dimiliki oleh suatu perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keuangan mereka dibagi dengan jumlah yang seharusnya dilaporkan menurut CDP. Jadi adanya kategori bagaimana perusahaan tersebut itu masuk dalam kategori CDP atau Carbon Disclosure Project, yang dimana posisi variabel ini sendiri menjadi variabel independen dengan skala pengukuran itu adalah rasio. Yang kedua di sini adalah kinerja saham yang dimana diukur dengan stock price performance. Memiliki definisi operasional perubahan harga saham pada atau dalam suatu periode tertentu. Formula pengukuran sendiri adalah atau kita kenal dengan stock return, di mana harga saham akhir dibagi dengan saham awal dibagi dengan harga saham awal, atau harga saham yang dimiliki saat ini dibagi dengan harga saham sebelumnya yang dikurang dengan harga saham sebelumnya yang kemudian dilakukan pembagian lagi dengan harga saham sebelumnya, yang dimana posisi variabel untuk performance sendiri ini adalah variabel dependent dengan skala pengukuran di sini adalah rasio. Yang ketiga adalah profit, di mana memiliki definisi operasional sendiri adalah ukuran keuntungan yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Adapun profit ini sendiri diukur dengan ROE atau return on asset, yang dimana laba bersih dibagi dengan total aset. Posisi dari profit ini sendiri sebagai variabel moderasi dengan skala pengukuran rasio. Yang keempat di sini adalah growth sales atau tingkat penjualan, di mana tingkat pertumbuhan perusahaan dalam hal pendapatan, laba, atau total aset dari tahun ke tahun. Formula pengukuran untuk growth sales ini sendiri itu adalah revenue growth, yang dimana pendapatan tahun N dikurang dengan pendapatan tahun N-1 dibagi dengan pendapatan tahun lalu. Yang dimana posisi variabel growth sales ini sendiri yaitu sebagai variabel moderasi dengan skala pengukuran rasio. Yang terakhir adalah firm size atau ukuran perusahaan, yang dimana di sini memiliki formula pengukuran itu adalah dari total aset yang dimiliki oleh suatu perusahaan dengan posisi variabel sini adalah sebagai variabel kontrol dengan skala pengukuran adalah rasio. Selanjutnya di sini ada metodologi penelitian. Nah, desain penelitian, kemudian ada populasi dan sampel, pengumpulan data, dan yang terakhir adalah analisis data. Untuk desain penelitian ini, di mana menggunakan penelitian kuantitatif dengan penelitian dilakukan dengan periode selama 5 tahun atau dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023. Populasi atau sampel dalam penelitian ini di mana terdiri atas 101 perusahaan manufacturing industri yang terdiri dari 5 negara, yaitu adalah Thailand, Malaysia, Indonesia, Filipina, dan Vietnam selama periode 2019 sampai dengan 2023. Selanjutnya di sini adalah pengumpulan data, di mana ada data sekunder. Ini data sekunder ini sendiri dapat kita ambil dari laporan keuangan perusahaan, kemudian laporan keberlanjutan, serta dari Bloomberg. Yang terakhir adalah analisis data. Nah, analisis data ini sendiri itu adalah menggunakan structural equation modeling atau SEM dengan bantuan aplikasi yaitu adalah Smart PLS. Selanjutnya di sini ada flow penelitian. Nah, tahap awal pada penelitian ini adalah tahap pendahuluan penelitian, yang dimana dimulai dengan proses mulai, kemudian ada persiapan awal penelitian. Di sini mengumpulkan dari jurnal, artikel ilmiah, ataupun buku atau penelitian-penelitian terdahulu. Kemudian dilakukan adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah di sini adalah dilakukan dengan observasi dan juga atau bisa dilakukan dengan dokumentasi atau dengan cara mencari atau menganalisis permasalahan apa saja yang sudah muncul dari suatu hal yang kita teliti. Kemudian dilanjutkan dengan proses menentukan rumusan dan juga tujuan dan penelitian. Di mana ini sebagai rangkaian alur dari penelitian, kemudian dilanjutkan dengan proses persiapan awal penelitian. Nah, persiapan awal penelitian ini kita dapat membuat penelitian terdahulu atau kita kenal dengan istilah table state of the art atau SOTA. Selanjutnya dilanjutkan pada tahap pengumpulan data, di mana menentukan variabel penelitian. Dalam menentukan variabel penelitian ini dibagi atas dua, di mana adalah populasi atau sampel
Kemudian bagaimana dari teknik pengambilan sampel yang ada. Kemudian dilanjutkan dengan teknik teknik analisis data, yang dimana dilanjutkan dengan instrumen penelitian. Nah, dalam instrumen penelitian ini terdiri atas skala pengukuran data, kemudian data penelitian, yang selanjutnya akan dilakukan dengan pengambilan data. Pengambilan data sendiri di sini bisa dilakukan dengan observasi ataupun dengan uji statistik. Dalam pengolahan data ini sendiri itu ada 7 langkah yang dimana dengan menggunakan estimasi regresi data panel, kemudian dilakukan dengan uji validitas, uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas, dan juga uji kelayakan model. Yang dimana apakah model ini diterima atau tidak, itu sebagai penentu bahwa pengolahan data yang kita lakukan ini sudah berhasil atau memang perlu dilakukan pengolahan data yang lebih lanjut. Yang terakhir, apabila pengolahan data sudah selesai, maka dilanjutkan dengan tahap penyelesaian penelitian. Yang dimana dengan adanya kesimpulan, saran, dan juga selesai. Sekian pemaparan pada penelitian proposal saya pada kali ini. Kiranya dari penelitian yang saya miliki ini dapat memberikan masukan atau memberikan juga bagi pandangan, khususnya bagi para investor, terutama terhadap perusahaan, bagaimana dari perusahaan ini sendiri atau bagaimana dari perusahaan yang ada itu dapat mengelola serta bertanggung jawab terhadap transparansi karbon emission yang dihasilkan. Terima kasih.